Kerja keras bagai kuda, yang kaya malah yang punya kuda. Lu bangun pagi, macet-macetan, dimarahin bos, cuma buat terima gaji yang habis buat bayar cicilan. Di video ini kita bakal bongkar kenapa di kondisi ekonomi sekarang punya karir itu adalah scam. Gue mau lu bayangin rutinitas besok pagi, lu bangun jam 5, mandi buru-buru, lari ke stasiun KRL atau desak-desakan di jalanan yang macetnya kayak simulasi neraka. Lu sampai kantor jam 8, duduk di depan laptop, disuruh ngerjain spreadsheet bodoh yang sebenarnya nggak ada gunanya buat kemajuan umat manusia. Dimarahin bos yang kompetensinya di bawah lu, dan lu pulang jam 6 sore dengan kondisi fisik kayak zombie. Terus lu buka rekening pas akhir bulan. Uangnya masuk. Dan detik itu juga uangnya langsung lenyap buat bayar kosan, pinjol, pay letter, kopi, susu, dan langganan lainnya yang mungkin bahkan enggak lu konsumsi karena lu ketiduran saking capeknya. Lu nyebut itu apa? Orang sukses, manusia produktif. Gue sebut itu sebagai sapi perah yang dikasih lanyar. Dan gue mau ngasih statement yang mungkin bikin HRD seluruh Indonesia kejang-kejang. In this economy, dan kondisi ekonomi yang bobrok kayak sekarang, lebih baik lu jadi pengangguran. Tunggu, sebelum lu ngetik komentar hujatan, pakai otak lu sebentar buat ngitung. Kita main matematika dasar, matematika gembel. Anggaplah lu, lu kerja keras nih, ngejilat bos sana sini, terus lu dapat kenaikan gaji tahunan. Berapa naiknya? 3%, 5%. Kalau lu hoki, sekarang lu cek inflasi asli di lapangan. Harga beras naik, sewa kosan naik, biaya rumah sakit naik, listrik naik, gas naik, bensin naik. Inflasi real itu jauh di atas kenaikan gaji lu. Artinya, tiap tahun lu kerja, lu itu makin miskin. Daya beli lu turun, lu nukar masa muda lu, ginjal lu, dan kewarasan lu buat dapetin angka di layar yang nilainya terus-terusan merosot. Logikanya gini, kalau lu kerja mati-matian dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tapi lu tetap gak bisa beli rumah, tetap gak bisa nabung, dan tetap miskin, mending lu miskin tapi lu bisa bangun jam 10 siang. Kenapa lu harus capek-capek nyerahin 40 jam seminggu cuma buat mensponsori liburannya CEO perusahaan lu itu? Kalau lu ujung-ujungnya sama-sama miskin, mending lu pilih miskin yang gak bikin asam lambung naik dah. Logis kan? Karir itu adalah hidup yang disia-siakan. Sejak lu TK sampai lu lulus kuliah, lu dicuci otaknya sama sistem. Lu disuruh percaya kalau karir itu ngasih lu tujuan hidup, ngasih lu identitas. Padahal faktanya karir di zaman sekarang cuma bahasa halus dari perbudakan jangka panjang. Lu itu lagi ngejual 40 sampai 5 tahun lah sisa umur lu buat ngebangun mimpi orang lain. Dan lu dibayar pakai ilusi yang namanya stabilitas. Masalahnya, lu gak pernah bisa nge-refund waktu lu. Lu ngorbanin rasa penasaran lu, kebebasan lu, dan energi masa muda lu buat sebuah janji pensiun yang belum tentu lu nikmatin. Banyak orang yang nunda traveling, nunda ngejar hobi, dengan alasan, nanti aja dah kalau gua udah mapan, nanti aja dah kalau gua udah pensiun. Tapi nyatanya pas lu udah pensiun, lutut lu itu udah kropos, punggung lu tuh udah encok, dan lu gak bisa punya tenaga, dan lu udah gak punya tenaga lagi buat nikmatin uang yang lu kumpulin pakai darah dan air mata lu itu. Lu mati sebagai orang kaya di panti jompo. Selamat, lu menang di game yang salah. Tapi kan gue lagi ngejar promosi bang. Kalau jabatan gue naik, gue makin bebas. Karir itu dibikin kayak tangga. Lu seneng banget pas naik satu anak tangga kan? Lu traktir teman-teman lu. Padahal, apa yang sebenarnya lu dapetin dari promosi itu? Lu dapat tanggung jawab yang lebih gila. Lu dapat stres yang lebih parah. Waktu lu buat keluarga makin habis. Dan otak lu dipaksa mikirin meeting
Bahkan pas lu lagi berak di toilet rumah lu sendiri di hari Minggu. Makin tinggi lu naik di tangga karir, lu bukan makin bebas. Lu cuma jadi budak elit yang rantainya terbuat dari emas. Ujung-ujungnya, identitas lu keganti. Jiwa lu udah mati. Lu udah berubah jadi sebuah peran. Lu bukan lagi manusia. Lu ada spreadsheet berjalan. Jadi pas gue bilang in this economy lebih baik jadi pengangguran, gue bukan nyuruh lu tiduran di kasur sambil nunggu bansos turun dari langit. Bukan itu maksud gue. Pengangguran di sini adalah sebuah redefinisi filosofis. Ini adalah bentuk pemberontakan egoisme ala Max Stirner. Menjadi pengangguran berarti lu memecat sistem itu dari kepala lu. Lu berhenti menjadikan karir korporat sebagai Tuhan lu. Lu berhenti ngemis validasi dari atasan lu. Lu berhenti ngejar gelar karyawan teladan yang rewardnya cuma ditambahin kerjaan baru tanpa dibayar overtime. Lu kerja seperlunya buat bayar biaya hidup dasar lu, bare minimum. Lalu lu cabut sisa waktu lu pakai buat ngebangun kedaulatan lu sendiri. Entah itu bikin bisnis lu sendiri, freelance tanpa terikat bos yang sinting, atau sekedar hidup minimalis lah. Tapi otak lu waras dan bebas. Sistem ini didesain buat meras lu sampai kering. Kalau lu tetap maksa main pakai aturan mereka, lu bakal kalah. Satu-satunya cara buat menang dari permainan yang curang adalah dengan menolak untuk main. Berhenti peduli. Udah jadi pengangguran. Di akhir hayat, di akhir hayat lu, pas lu lagi sekarat di ranjang rumah sakit nih, gue jamin 1000% lu gak akan pernah narik napas terakhir sambil bilang, aduh, coba aja kalau gue lebih sering lembur di kantor buat beresin presentasi Pak Budi. Nggak akan. Lu bakal nyesel kenapa lu gak lebih sering ketawa, kenapa lu gak lebih sering jalan-jalan, kenapa lu gak terlalu takut, dan kenapa lu terlalu takut buat hidup bebas karena lu diperbudak sama ketakutan lu sendiri soal uang. Jadi, kalau ekonomi lagi sehancur ini dan gaji lu cuma cukup buat bayar ongkos kerja doang, santai aja. Gak usah baper. Kalau lu belum dapat kerjaan tetap, atau lu milih resign jadi pengangguran, lebih baik jadi gembel yang merdeka dan bisa ngatur jam tidurnya sendiri daripada jadi gembel berdasi yang harus pura-pura bahagia di depan laptop sambil nahan panic attack.